Kita awali dengan pensyariatan dalil qasar. Pensyariatan dalil qasar ada di dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau ada di antara kita yang melakukan perjalanan jauh, maka boleh untuk melakukan qasar pada sebagian salat. Salat yang dimaksud itu adalah salat yang 4 rakaat, yakni salat asar, salat duhur, dan salat isya. Sementara salat yang selain 4 rakaat tidak bisa diqasar, karena qasar niku artinya meringkas dari yang awalnya 4 menjadi 2, atau kalau dalam bahasa kita diskon 50%. Kalau salat subuh didiskon nanti jadi 1 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat didiskon menjadi separuh, jadi 1,5. Maka qasar niku hanya berlaku bagi 4 rakaat. Surat ini awalnya itu turun ketika ada perang. Jadi ketika ada perang, Allah memberi keringanan sholat sehingga kemudian mendapatkan keringanan separuh. Lalu bagaimana kalau tidak ada perang? Ketika itu oleh Sayyidina Umar ditanyakan, Nabi, kita sudah tidak berperang, lalu bagaimana dengan sholat qasar? Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Allah sudah melimpahkan memberikan sholat qasar ini, meskipun tidak dalam kondisi perang tetap diperbolehkan. Jadi hari ini ketika kemudian kita berada di kondisi aman damai, tidak ada peperangan, tetap diperkenankan untuk melakukan sholat qasar. Apa hukum sholat qasar? Apakah dia wajib ataukah sesuatu yang diperkenankan? Jawabannya boleh-boleh saja, bukan sebuah keharusan. Dalam hadis riwayat Ad-Daraqutni ini, karena Rasulullah yaksuru fis safar wa yutim. Nabi terkadang Rasulullah sholat qasarnya itu di dalam perjalanan, kadang melakukan sholat qasar, terkadang boten. Ini menunjukkan tidak wajib. Sebagian ulama menafsirkan, kalau Nabi melakukan perjalanan jauh dan Nabi terasa melelahkan, terasa ada masyaqqah, maka Nabi kemudian sholat qasar. Tetapi ketika di perjalanan itu tidak menemukan kelelahan, misalnya karena panjenengan dari sini ke Situbondo, dari sini ke Jawa Tengah, ternyata panjenengan kendaraannya enak, kemudian full naik tol, tidak terasa kelelahan, maka kemudian tidak apa-apa untuk tidak qasar. Tetapi kalau tipikal seperti saya, mungkin tipikal orang yang selalu mencari keringanan. Jadi ini meskipun di berbagai area niku selalu ada tempat masjid, selalu ada tempat sholat, niku kula tipikal pencari pencari keringanan. Insyaallah sami gitu. Jadi begini, di kalangan mazhab ulama, mazhab ahli sunnah 4 mazhab niku, kalau mazhab Syafi'i niku melihat jarak. Kalau jarak niku sudah memenuhi misalnya 100 km, maka sampun, sudah diperbolehkan jamak qasar. Lelah atau tidaknya tidak masalah. Tetapi kalau di dalam mazhab Imam Malik, seingat saya, di dalam mazhab Maliki, qasar itu melihat faktor kelelahan. Jadi kalau panjenengan kemudian naik pesawat, apalagi berada di kursi bisnis, berada di kursi yang paling enak, begitu panjenengan nyampe di tempat di tempat kerja ataupun di tempat yang dituju niku jenengan tidak kelelahan, maka di dalam mazhab Maliki tidak diperkenankan, meskipun secara jarak sudah mencapai pada ambang batas minimal. Tapi setidaknya kalau kalian jenengan bisa mengikuti, tapi kebanyakan kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka kalau kalian jenengan adalah melihat faktor jarak. Kemudian untuk qasar itu berapa hari?
Kulo kali panjenengan batas musafir itu 3 hari, Pak. Jadi kalau panjenengan mudik, panjenengan pulang kampung niat berada seminggu di sana, maka selepas 3 hari maka kemudian sudah tidak disebut musafir lagi. Kecuali ketika panjenengan di tempat perjalanan itu terus bergerak, terus berjalan, maka boleh selama dalam perjalanan untuk melakukan qashar. Dalilnya adalah ketika Nabi melakukan haji, Pak. Nabi selama perjalanan haji mulai dari Madinah masuk ke kota Mekah, kembali lagi ke Madinah, itu ada riwayat 18 hari, Pak. Maka selama 18 hari ini, kata sahabat Anas, Nabi selalu melakukan sholat qashar. Jadi kalau panjenengan ada yang melakukan ibadah haji, Pak, misalnya di Mina, Nabi ketika berada di Mina itu selalu sholat qashar. Tahun kemarin kulo haji, alhamdulillah. Begitu karena tenda niku penuh, Pak. Karena tenda niku penuh, maka kulo mencari masjid di area Mina di sana. Jadi karena nopona ini, karena kita mendahulukan jamaah gitu, terus kulo sudah terbiasa menjadi santri. Santri niku pokoknya ketemu rebahan niku saged tilem, Pak. Jadi maka kami mencari masjid, lalu ketemu di satu masjid. Di sana, di masjid tersebut, sayang sekali imam masjidnya niku tidak menyampaikan kalau sholatnya akan diqashar. Jadi ketika sholat dapat 2 rakaat, imamnya salam, Pak. Karena kulo kebetulan tahu dalilnya, Nabi dulu di sini qashar. Maka kemudian ternyata imam masjidnya niku qashar. Begitu mengucap salam, akhirnya jamaah niku ada 3. Ada yang ikut salamnya imam, ada yang berdiri, udah terlanjur berdiri tapi imamnya kok salam, akhirnya turun salam. Dan ada makmum yang terus berdiri, Pak. Ini kok ada ini sholat zuhur 2 rakaat, kan begitu bagi sebagian makmum yang tidak diberitahu. Maka alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau panjenengan menyampaikan ke makmum, nanti di sini kita akan sholat 2 rakaat karena Rasulullah ketika haji di tempat Mina ini Nabi qashar 2 rakaat. Niku langkung saya, Pak. Demikian halnya ketika panjenengan membawa rombongan jamaah, misalnya panjenengan di masjid ini ada studi tour ke mana. Maka ketika di masjid lalu mau melakukan sholat jamak, melakukan sholat qashar, panjenengan beritahu dulu, panjenengan umumkan, karena boleh jadi makmum niku masih belum tahu tujuannya atau rencana imamnya, maka sekali lagi diberitahu, diinformasikan terlebih dahulu. Berapa jaraknya? Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengambil riwayat dari sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Ibnu Umar, bahwa beliau melakukan perjalanan qashar ketika sampai tujuan 16 farsakh atau perjalanan sekitar 86 kilo atau 90 kilometer. Jadi di dalam mazhab kita kebanyakan memakai niki 85 km ke atas. Jadi perjalanan sekali berangkat, Pak, bukan niki, bukan PP. Jadi rumahnya panjenengan sini, kemudian panjenengan berencana ke mana namanya, ke Kertosono. Oh, ini ke Kertosono 50. Kalau balik lagi ke rumah sini berarti genap 100 kilo. Lalu panjenengan qashar, oh belum bisa. Qashar niki sekali berangkat perjalanannya niku, Pak, 90 kilo. Kalau cuma dalam satu kota terus panjenengan ngitung 90 kilo, Pak, bisa melalui Bungur gitu, terus keliling. Nah, ini sekitaran Sidoarjo, Munyer sampai Krian Mriko, terus sampai ujung Munyer lagi misalnya, nyampe ke sini 90 kilo.
Gini ngoten penak Pak sedaya melakukan poso. Niki bukan begitu. Niki sekali keluar daerah dari kampung kita niku kemudian 90 km. Berikutnya syaratnya panjenengan selaku orang yang sholat qashar tidak boleh bermakmum kepada imam setempat yang masih melakukan 4 rakaat. Niki tidak diperbolehkan. Ada seorang yang menghaturkan kepada Ibnu Abbas, yakni Musa bin Salamah, kami kalau di dalam perjalanan kami melakukan 2 rakaat qashar. Tetapi kalau kami sholat dengan anda, dengan Ibnu Abbas, karena beliau niki berada di Madinah, maka sholat kami 4 rakaat. Maka Ibnu Abbas menjawab, tilka sunnatu Abil Qasim. Betul, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, yakni nopo, panjenengan yang sholat qashar tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya sempurna 4 rakaat. Kenapa? Qashar itu sunnah Pak. Ikut kepada makmum, bermakmum kepada imam itu hukumnya menjadi wajib mengikuti gerakan imam. Maka kemudian nanti harus bermakmum seperti rakaatnya imam. Kecuali Jumatan sakit Pak. Panjenengan Jumatannya ikut dengan jamaah utama. Lalu setelah Jumatan panjenengan mundur untuk asar 2 rakaat. Atau maghrib sakit. Karena sholat maghribnya panjenengan dengan maghribnya imam sama Pak 3 rakaat. Nanti giliran isya panjenengan untuk jamak takdim sholat isya panjenengan mundur lalu sholat isya 2 rakaat. Tapi kalau sholat duhur lalu kemudian sholat isya jamak takhir dan sholat asar panjenengan menunggu selesainya jamaah sholat utama. Apa harus? Bukan harus sebenarnya, cuma tidak elok Pak. Di sini sedang sholat duhur, lalu panjenengan sholat duhur qashar dengan terpisah. Niku secara pandangan niku boten elok, boten sae, karena orang tidak mengerti, tidak tahu kalau panjenengan hendak melakukan sholat qashar, kecuali di tempat yang terbiasa Pak. Misalnya di masjid di masjid Terminal Bungur, di masjid ini di masjid rest area itu pun terbiasa ada imam utama. Pak Imam niki malah iling kali Pak Imam Utomo niki gubernur. Ada imam yang melakukan sholat utama di jamaah tersebut, lalu panjenengan melakukan sholat sendiri di luar. Niku kalau di tempat yang terbiasa melakukan perjalanan niku tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kalau di masjidnya kampung, pulau kali panjenengan menghormati menunggu selesainya sholat tersebut. Kemudian syarat berikutnya perjalanannya Pak, harus perjalanan karena ibadah Pak. Harus perjalanan karena ibadah. Setidaknya perjalanan untuk perjalanan wajib seperti perjalanan haji atau perjalanan sunnah karena musafir, tidak boleh karena perjalanan melakukan perbuatan dosa seperti nuwun sewu naudzubillah kurir narkoba. Karena itu terlarang maka tidak boleh selama mengantar narkoba kemudian sholat qashar. Biasanya sing ngeten nggih panjen biasanya boten sholat Pak. Cuma kulo kali panjenengan jangan melakukan perjalanan itu dengan cara yang dilarang lalu kalau kali panjenengan di sana melakukan qashar. Berikutnya sholat jamak. Sholat jamak ini ada 2, sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Niki ngapunten karena nanti temanya niki full Pak. Jadi mohon maaf tidak ada tanya jawab gitu. Karena niki kalau dipotong nanti tidak nyambung. Khusus bulan niki mawon karena ada kesalahan teknis. Nanti kapan-kapan kalau bukto sedoyo Pak, kalau bukto laptope, kalau bukto ada juga mirakes. Nanti bulan depan kalau gunakan mirakes itu kalau ada wireless ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah ini aman. Kalau panjenengan melakukan jamak niku di awal waktu namanya jamak takdim. Kalau di akhir waktu, di waktu sholat yang kedua namanya jamak takhir. Tuntunan Nabi kita bagaimana? Tuntunan Nabi kita Pak simple Pak. Niki kata sahabat Anas,
Kalau Nabi niku berangkat sebelum waktu zuhur, misalnya perjalanannya jam 10, jam 11, maka zuhurnya oleh Nabi ditunda nanti di akhir. Jadi selama perjalanan zuhur, kula kali panjenengan tidak perlu kerepotan mencari tempat sholat, Pak. Sampun, nanti akan kita tunda. Sebaliknya, kalau Nabi berangkat sejak sudah waktu masuk sholat zuhur, maka asarnya dimajukan di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Simple, Pak. Jadi begitu sekali jalan, nanti kalau kali panjenengan asarnya niku tidak kepikiran untuk mampir tempat sholat, pun bablas langsung perjalanan. Jadi sekali lagi niki terkait dengan jamak takdim dan jamak takhir. Tapi ada beda. Nopo bedanya? Pertama, jamak takdim niku Pak harus duhur terlebih dahulu, baru asar. Kenapa? Duhur niku tuan rumahnya, Pak. Asar niku yang numpang. Maka kemudian kalau kali panjenengan duhuran dulu, baru asar. Tidak boleh asar dulu. Kenapa? Waktunya asar belum masuk, Pak. Waktunya asar kan nanti jam 3. Sementara niki panjenengan sholatnya jam 12, maka niki numpang di waktu duhur sekaligus asar belum waktunya. Tapi kalau jamak takhir, Pak, jamak takhir niku panjenengan boleh duhur dulu baru asar, boleh asar dulu selaku tuan rumah waktunya, baru duhur boleh. Kenapa kok boleh duhur dulu? Karena waktunya duhur sudah terlewati, sudah masuk. Jadi sekali lagi niku perbedaannya. Pun niki tata cara niatnya, Pak. Niat di dalam niat qashar, niat jamak. Kalau panjenengan niat di waktu zuhur berarti namanya niat jamak takdim. Kalau di waktu asar berarti namanya niat jamak takhir. Nanti PowerPoint-nya kalau bagikan. Lalu niki ada keringanan, Pak, dari Nabi, Pak. Nopo? Perbedaan qashar dengan jamak. Kalau qashar niku harus perjalanan jauh, Pak. Kalau jamak tidak harus. Nabi pernah berada di Madinah, kata sahabat Ibnu Abbas, Nabi niku di Madinah pernah melakukan sholat jamak tanpa perjalanan jauh. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada nopo-nopo. Nabi melakukan sholat jamak. Para ulama kita mengarahkan sholat ini ketika ada hajat, Pak. Ketika ada kondisi emergensi, ketika ada kondisi kalau kali panjenengan kesulitan, baru kemudian di situ boleh. Apa contohnya? Contohnya panjenengan dari Ayani kondisi macet, Pak, naik mobil, kondisi macet tidak bisa gerak, jam 5 nyampe ke sini panjenengan isya, niku lah bablas niku maghribnya. Maka panjenengan niatkan, nanti saya niat maghribnya dijamak dengan sholat isya. Loh, kenapa kok tidak meninggalkan? Kalau niat meninggalkan sholat niku berat, Pak. Jadi kalau kali panjenengan jangan pernah niat meninggalkan sholat, nanti sholatnya saya tangguhkan di waktu isya. Maka kalau kali panjenengan selama di perjalanan, boten perlu kepikiran, tidak perlu nanti ini mampir di mana, nanti berhenti di mana, tambah macet. Atau biasanya materi niki sering kulo sampaikan ketika kulo maringi materi fikih medis. Karena kebetulan di FK, Pak, kulo niki juga kadang memberi materi fikih niku di FK Fakultas Kedokteran UNER, kadang di FKH, Pak. Saya kira dulu FKH itu kuliahnya para ustadz. Kenapa? Saya kira FKH niku singkatan dari Fakultas Kiai Haji. Ternyata boten, FKH niku Fakultas Kedokteran Hewan. Dikirian pernah nanti kalau sampaikan. Jadi misalnya ada DM niku dokter muda. Jangan dikira direct messenger, bukan. Ada dokter muda ikut dokter senior untuk kemudian praktek atau yang ikut di PPDS, pendidikan dokter spesialis, Pak. Dokter yang sedang mengikuti proses spesialis itu
dia mengikuti dokter seniornya Pak ketika ngoperasi. Misalnya dia masuk operasi jam 10, perkiraan duhur selesai, ternyata tidak selesai duhur Pak. Jam 2 belum selesai. Ngoten niku nggih, jangan kemudian ya sudah kita sholat semuanya, kita tinggal sejenak ini. Wong itu dalam kondisi kritis Pak, bisa isdet niku. Selamatkan dulu nyawanya, selesaikan dulu sampai selesai jam 4 pun nanti duhurnya dijamak. Sekali lagi kula kali panjenengan ada di dalam hadis Nabi dan diatur di dalam fikih, ketika dalam kondisi emergensi, dalam kondisi tidak perjalanan jauh Pak, boleh menjamak. Contoh yang lain, ini model yang Sidoarjo, yang Surabaya, yang Madura, nopo ngeterakan manten Pak. Nanti kita mengantar manten jam 2. Jam 2 niku belum melumpuk semua, belum datang semua. Yuk tin baru berangkat, yuk Mina tasik nyiapnya makan jajan. Kumpul niku 2:30, baru jam 3 berangkat Pak. Jam 3 berangkat kan nggih pun boten kok bersolat asar nih jam 3 nih. Karena macet, berbarengan dengan macet dengan macam-macam, nyampe di rumahnya mempelai jam 4 Pak. Jam 4 pun seremoni persiapan sembarang kalir ngoten niku selesai jam 5. Begitu jam 5 selesai mau sholat asar, musolanya dikunci Pak. Musolanya dikunci, airnya juga ternyata PDAM-nya tidak nyala. Akhirnya boten sholat gitu nih. Kula nanti di Surabaya niku pernah diminta mengantar manten Pak. Kalau biasanya sore, kulo kadang ini kalau masih ada ustadz yang lain ya, disuruh ustadz yang lain, tetapi pernah ndak ada niku Pak. Terpaksa kulo. Kalau pagi aman gitu. Pernikahan pagi niku aman. Niku yang antar manten yang sore. Maka sampun kulo perkirakan Pak. Duhurnya niku kulo sholat jamak. Sholat jamak pun seperti biasanya bisa diprediksi. Akhirnya selesai murad maghrib Pak. Orang yang mau sholat asar nih, kesana ndak nemu. Akhirnya ada yang numpang di rumahnya mempelai, ada yang segera pulang mencari tempat akhirnya tergesa-gesa Pak. Kulo kebetulan semerep dalilnya, kulo pun jamak, boten kerusa-kerusu. Itulah bedanya kalau kali panjenengan yang belajar dengan yang tidak belajar. Jadi panjenengan cuma ngeten niki jangan dipakai tiap hari Pak. Boten pareng. Tiap hari kok jamak. Nggih boten pareng. Makanya Imam Nawawi menjelaskan para ulama memperbolehkan sholat ini dalam kondisi tidak bepergian karena ada hajat, karena ada emergensi di kuau. Atau panjenengan misalnya yang mau jadi manten, jadi manten itu kan macaknya mulai dari sore Pak, sebelum maghrib sampai malam kan. Maka panjenengan pun sholat jamak mawon yang jadi manten itu. Bagaimana kalau mempelai perempuan setelah duhur kira-kira naik pelaminan itu jam 1, masih ada kesempatan 1 jam, panjenengan calon istrinya sholat jamak takdim mawon. Kenapa? Kalau laki-laki Pak sudah tahu halal terhadap perempuan, mungkin boten kira kober niku. Sholat jamak takdim mawon, kuatir make napa namine pun nggih terus gosek dam niku sing lanang pun dadi garangan halal niku. Garangan halal kan boten napa-napa pun napa namine pun nggih pun ngoten niku pun. Jadi sekali lagi diperbolehkan. Saniki dos pundi salat di atas kendaraan. Salat di atas kendaraan, Pak, ada sebagian tuntunan dari Nabi kita. Nopo? Salat sunnah. Salat sunnah kalau di kendaraan boleh, Pak. Nabi pernah berangkat pagi hari, Pak. Pagi hari niku Rasulullah berangkat, maka unta Nabi
diarahkan ke kiblat. Ontanya diarahkan ke kiblat, lalu Nabi takbir, Allahu Akbar. Ampun, ontanya niku berjalan sesuai rute arah perjalanan Nabi. Rukuknya Nabi isyarat dengan kepala beliau, iktidal sujudnya semua pakai isyarat. Tetapi kata Imam Bukhari, Nabi tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Karena kalau onta bisa berhenti sewaktu-waktu. Onta niku tinggal kemudian diatur oleh drivernya. Kok driver nopo yang pegang kendali ini, Pak? Supirnya, kira-kira ngoten. Pun kula kali panjenengan hari ini ada beberapa kendaraan yang tidak bisa berhenti, Pak. Nopo naik kereta. Misalnya panjenengan naik kereta api, Pak masinis kiri dulu Pak, saya mau sholat. Dia ditinggal, Pak. Niku pun enten jam dan aturannya. Atau panjenengan naik pesawat, Pak pilot, saya mau mampir mau sholat dulu. Ya sudah melompat kata. Nek pengen apa nah ini? Kan boten sakit kula kali panjenengan. Kalau kapal laut aman, Pak. Kalau niku nanti naik kapal laut miliknya Pelni niku ada, kalau tidak salah di dek 5. Di dek 5 niku ada tempat sholatnya, Pak. Jangkep lengkap dengan air wuduknya, dengan kompasnya, bisa berjamaah, aman kalau niku. Kalau di perahu, di kapal niku sekecoh bisa melakukan sempurna seperti ini, bisa rukuk, bisa sujud, bisa tahu kiblat dan lain sebagainya. Pendapat kedua, kalau memungkinkan, kados yang digambar nih, kalau panjenengan di pesawat, di kereta enten, Pak. Kalau sampun mempraktikkan kalau wingi Kranten naik kelas eksekutif, Pak. Padahal kalau niki sanes yudikatif, sanes eksekutif, sanes legislatif juga, tapi alhamdulillah bisa masuk ke kelasnya eksekutif. Nopo ada yang bayar kan masalahnya, ada yang bayar kan ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Kalau di kereta niku ada di gerbong kedua, Pak, tempatnya kafe, niku ada musolanya, Pak. Pokok panjenengan sabar untuk ngantri misalnya, sakit di sini. Memang ruangannya kecil, Pak. Ruangannya kecil, kemudian kalau kompas panjenengan hari ini sudah pakai HP pun sakit dengan beberapa aplikasi. Kalau niku memungkinkan rukuk, memungkinkan sujud, bisa berwudu sempurna, maka boleh, Pak. Tapi kulo kali panjenengan ada pendapat kedua, Pak. Pendapat kedua niki syarat untuk sujud niku kedah nempel ke tanah, Pak. Atau ada bangunan yang bangunan itu strukturnya tidak terpisah dari tanah. Dalilnya riwayat Bukhari, wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah jadikan bumi niki tempat sujud. Nah, kalau panjenengan di atas pesawat niku sujudnya boten nempel ke tanah, Pak. Niku panjenengan sujud di awang-awang. Tapi niki pendapat kedua, second opinion. Ada pendapat ulama yang menyatakan tidak diperkenankan. Kenapa? Niki murni khilafiyah, Pak. Di zaman Nabi tidak ada. Karena di zaman Nabi tidak ada, wajar kalau hari ini terjadi beda pendapat dan beda pendapatan tentunya. Bagaimana tayamum di pesawat? Kulo yang termasuk meragukan tayamum di pesawat, karena di pesawat itu tidak ada debunya, Pak. Sementara kita pernah membahas tayamum itu harus pakai debu, Pak. Lah kok pesawat ada debunya, tidak dipakai niku, Pak. Maskapai niku tidak akan kotor. Niki malah lomba-lomba bagus-bagusan pesawat kok. Cuma nggih panjenengan cari di beberapa website niku tetap ada beberapa KBIH, ada beberapa travel yang masih mengajarkan bertayamum di atas pesawat. Intinya mekaten, Pak. Intinya
Kulo kali panjenengan ketika berada di pesawat, boleh panjenengan melakukan sholat di atas pesawat semampu panjenengan. Kalau kita perjalanan ke Mekah, mungkin pesawatnya sedang menghadap kiblat, Pak. Tapi kalau panjenengan sedang ke Tokyo, Pak, lah mungkuri kiblat wong panjenengan perjalanannya ke timur, atau panjenengan ke Australia malah menghadap ke utara, menghadap ke selatan, gitu. Menghadap ke selatan. Jadi kulo kali panjenengan, menurut Imam Syafi'i, kalau ada orang tidak bisa berwudu, tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna. Kalau zaman dulu, Pak, tahanan perang, Pak. Dulu tahanan perang itu diikat di kayu, Pak. Lah boten sakit sholat gitu. Maka kata Imam Syafi'i, boleh sholat dengan semampunya. Allahu Akbar, sami Allah, dengan isyarat itu. Tetapi menurut Imam Syafi'i, nanti orang tersebut wajib mengulang sholatnya, Pak. Karena dia tidak wudhu, karena dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, maka nanti diulang. Ada orang nyeleduk, Pak, daripada diulang mending sholat nanti sekalian. Boleh seperti itu. Niki ragam pendapatnya, Pak. Ragam pendapat para ulama. Ketika kulo kali panjenengan di kendaraan pesawat niku tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, boleh nanti dikodok di tempat ketika kita sudah sampai di tempat tersebut. Kalau perjalanan ke Madinah, pun kodok di Madinah, niku angsal. Jadi sekali lagi niki murni masalah khilafiyah. Para ulama memiliki sekian banyak pendapat. Niki sampun jam 6 kurang 20. Niki nek dibuka tanya jawab, Pak. Niki biasa kan beriti kata niki. Akhirnya nanti jam 6 lewat niki selesai. Dibatasi aja, Ustaz. Dibatasi mawon niki. Satu orang satu pertanyaan. Monggo. Biasanya satu orang ngadukan lebih dari satu. Nggih pun supaya adil, satu laki-laki, satu ibu, satu perempuan. Tapi satu nggih satu tok, jangan satu A, satu B, satu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menginjak yang Jumatan kemarin, Ustaz, karena saya tak mau tanya itu waktunya habis. Dan ini banyak perdebatan itu, Ustaz. Mengenai sholat sunnah ketika khotib itu sudah ada di mimbar, Ustaz. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Apakah itu dilarang harus mendengarkan khotib ceramah itu atau diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Bagaimana dengan kondisi saat khotib naik ke atas mimbar? Apakah kalau kali panjenengan tetap melakukan sholat sunnah atau mendengarkan? Kita lihat hadisnya di riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat bernama Sulaik Al-Ghatafani. Bukan Sulaik, ada kanya. Beliau ini datang ke Masjid Nabawi ikut sholat. Nabi sedang khutbah, lalu beliau masuk, lalu duduk. Oleh Nabi ditanya, "Wahai Sulaik, kamu sudah sholat 2 rakaat apa belum?" "Belum, Nabi." "Kamu berdiri, kamu lakukan sholat 2 rakaat." Leres berdasarkan hadis ini, di beberapa ulama madhab itu tetap menganjurkan sholat tahiyat ketika khotib sedang berkhutbah. Tapi andaikan karena khotibnya niku enak, andaikan panjenengan, wah ini khotibnya kok enak, langsung panjenengan duduk, boten napa-napa, tidak ada masalah. Misalnya karena yang khotib niku Ustaz Somad misalnya, neman-neman mumpung ada orangnya misalnya, maka monggo, boten masalah. Tetapi sekali lagi kesunahannya
kesuhanahannya niku kalau waktunya masih agak panjang tetap dianjurkan sholat yang namanya sholat tahiyat, kecuali kalau mepet Pak, misalnya khutbah kedua panjenengan kalau ini waktunya sudah hampir mendekati doa, tidak usah langsung duduk boten nopo-nopo atau berdiri supaya menunggu sekalian dengan iqomah juga boten nopo-nopo. Tapi intinya enten hadis yang secara langsung menganjurkan untuk melakukan sholat tahiyat masjid. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Ustaz, saya pernah mendengar satu kajian kalau yang sholat katakanlah di pesawat tidak bisa sempurna, ini dikatakan disuruh sholat hormat waktu. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Matur nuwun. Leres. Bagaimana ketika kemudian kula kali panjenengan tidak memungkinkan melakukan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna, leres, maka sholat yang dilakukan itu namanya sholat lihurmatil wakti. Nopo sholat lihurmatil wakti niku? Sholat untuk menjaga kemuliaan waktu sholat tersebut. Panjenengan yang terbiasa sholat, kulo kali panjenengan alhamdulillah oleh Allah diberi kemudahan sholat, lalu jam 2:30 kok boten sholat, ini bukan terasa apa namanya, terasa resah, terasa gelisah nih boten sholat. Maka kulo kali panjenengan ketika di pesawat tersebut sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menjaga kemuliaan waktu. Baru nanti ketika sampai maka kemudian mengulang sholat. Apa fungsi ini? Apa fungsi sholat lihurmatil wakti? Fungsinya niku kalau meninggal mendadak. Jadi ada orang tidak bisa sholat sempurna, lalu sholat lihurmatil wakti karena keadaan tiba-tiba meninggal. Ketemu malaikat, tadi sholat duhurnya kok tidak sholat. Mohon maaf malaikat, ini saya tadi sholatnya tidak memungkinkan, tidak menemukan wudhu, tidak bisa duduk dengan sempurna. Maka orang tersebut meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan sholat. Orang yang wafat tersebut, andaikan ditanya oleh malaikat, keranten gue kolong dereng nanti pengalaman dan dereng studi banding. Cuma para ulama kita mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu tetap dia dalam kondisi husnul khotimah, tidak meninggalkan sholat karena semampunya saat itu dia dalam kondisi seperti sholat semampunya tadi. Terus intine kula kali panjenengan memang ada istilah sholat lihurmatil wakti. Tapi di lingkungan kita ngeten niki boten umum. Ngeten niki boten kathah yang melakukan, meskipun itu mazhab resmi mazhab Syafi'i. Kula niki nate umroh, pertama umroh riyin, pesawatnya niku gabung dengan milik maskapainya Malaysia. Ternyata di Malaysia niku sakniki nih napa namanya pramugaranya niku mengumumkan tuan-tuan dan puan-puan begitu. Hari ini saat ini sudah waktunya masuk sholat. Niku dituntun niku kali pramugara nih dituntun sak sholat lihurmatil waktinya. Karena maklum Malaysia niku mazhab Syafi'i niku pun menjadi undang-undang negara. Jadi di Malaysia niku
undang-undang negara niku fikihnya pakai fikih mazhab Syafi'i, jadi sosialisasinya lebih mudah. Kalau di Indonesia niki kan mayoritas mazhab Syafi'i, tetapi undang-undang negaranya niku gado-gado, campuran macam-macam. Makanya di Malaysia niku tarawih niku resmi 20 rakaat niku resmi. Kecuali di beberapa tempat boleh 8 rakaat. Contohnya rumah sakit kali tempat pemadam kebakaran. Tempat pemadam kebakaran niku boleh 8 rakaat. Napa? Kuatir 20 rakaat enten kebakaran. Bisa ngenteni 20 misalnya. Niku pengecualian nih. Di hospital kata orang tiang mriko sama tempat pemadam kebakaran niku. Selain itu 20 rakaat. Keranten pun mazhab resmi negara. Jadi intinya kula kali panjenengan geniki salat li hurmatil waqti niku salat yang tidak bisa ruku, yang tidak bisa sujud, yang tidak bisa bersuci. Kula tanglep panjenengan perjalanan ke Eropa berangkat jam 11 misalnya, nyampe mriko maghrib misalnya nanti. Kan duhur asar kan tidak bisa nih. Kira-kira di pesawat sakit wudhu nopo boten? Boten sakit. Penggunaan air dalam volume besar di pesawat boten sakit. Nah, maka panjenengan di pesawat yang mau sholat atau panjenengan melihat di pesawat kok ada orang sholat, niku namanya sholat li hurmatil waqti. Sholat untuk menjaga kemuliaan waktu. Punten keranten niki pas 17-an, pas 17 Agustus keleresan niki mangke kula ten pondok ada upacara. Andaikan pas boten 17 sampai jam 8 kula layani. Cuma nggih keranten 17 kula nyuwunaken pangapunten dan tadi ada kesalahan teknis juga. Niki laptop kula anyar nih lho. Tapi itu kok nopo namine? Mungkin keranten cicilan Pak, bukan sakit langsung. Andai kan nanti kalau udah lunas mungkin sudah langsung. Saking kula cekap semanten nyunaken pangapunten, semoga panjenengan semua dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Amin Allahumma amin. Nyunaken pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.